Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Pertama dan paling utama sekali, marilah kita ucapkan puji berserta syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita masih diberi nikmat kesehatan sampai saat sekarang ini. Salawat berkahkan salam tak lupa pula kita curahkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang saya hormati yaitu Ibu dosen pengampu mata kuliah Sejarah Pendidikan Islam yaitu Ibu Hidra Ariza, dan yang saya banggakan yaitu teman-teman PAI 5F sekalian. Baiklah, pada kesempatan kali ini kami dari Pemakalah kelompok 12 akan mempresentasikan materi dari kelompok kami yang berjudulkan tentang perkembangan pendidikan agama Islam di sekolah umum. Baiklah, saya sebagai pemakalah yang pertama, Fitri Anissa NIM 211919225, akan menjelaskan tentang materi kelompok kami yang pertama yaitu tentang perkembangan materi pendidikan agama Islam di sekolah umum. Pendidikan agama Islam merupakan suatu gerakan pembaharuan dalam pendidikan. Pada masa penjajahan, pendidikan agama Islam kurang mendapatkan tempat khusus di dalam sekolah umum. Pada masa penjajahan Belanda, mereka sangat gencar dalam menghambat perkembangan pendidikan agama Islam karena mereka memiliki misi, yaitu untuk mengkristenisasi wilayah Indonesia. Namun, setelah Indonesia merdeka, perkembangan pendidikan agama Islam telah mengalami perubahan dan telah mendapat perhatian. Hal ini dapat dilihat dari beberapa kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintah, yakninya pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, di mana menyatakan pendidikan agama diselenggarakan tidak hanya oleh pemerintah tetapi juga kelompok masyarakat, dan pemeluk agama telah diperbolehkan dalam berpartisipasi dan menyelenggarakannya baik melalui jalur formal, informal, dan non-formal. Kemudian, pasca kemerdekaan Indonesia diproklamirkan, maka selanjutnya pada tanggal 18 Agustus 1945 ditetapkanlah sebuah azas yang menempatkan ketuhanan yang Maha Esa sebagai sila yang pertama dari Pancasila. Hal ini yaitu sebagai manifestasi dari sikap religius tersebut. Kemudian selain itu pada pasal 29 Undang-Undang 1945 dinyatakan pada ayat 1 yaitu negara berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Ayat 2 yaitu negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduknya untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut agama yang dianutnya. Kemudian, setelah merealisasikan sikap hidup yang agamis dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, maka pada tanggal 3 Januari 1946, pemerintah RI membentuk Departemen Agama yang tugas utamanya yaitu mengurus soal-soal yang berkenaan tentang pendidikan agama bagi seluruh rakyat Indonesia, dan tidak hanya terfokus kepada lembaga pendidikan seperti madrasah dan pesantren, tetapi juga menyangkut tentang pendidikan agama di sekolah-sekolah umum. Kemudian pelaksanaan pendidikan agama di sekolah umum sesuai dengan ketentuan undang-undang yang dapat dilihat pada beberapa pasal dari UUSP nomor 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas pasal 37 yang menyatakan bahwa kurikulum pendidikan dasar dan menengah wajib menuntut pendidikan agama, pendidikan kewarganegaraan, bahasa, matematika, ilmu pengetahuan sosial, seni dan budaya, pendidikan jasmani dan olahraga, keterampilan atau kejuruan, dan muatan lokal. Nah, dengan demikian pelaksanaan pendidikan agama di sekolah umum diatur dalam undang-undang, baik yang berkaitan dengan sarana, biaya pendidikan, tenaga pengajar, kurikulum, dan komponen-komponen pendidikan yang lainnya. Nah, selanjutnya kita masuk kepada poin yang kedua yaitu tentang problem efektivitas PAI di sekolah umum. Ada beberapa problema efektivitas PAI di sekolah umum, diantaranya yang pertama yaitu alokasi waktu 2 jam pelajaran dalam 1 minggu yang dirasa kurang jika dibandingkan dengan penyampaian pesan-pesan Islam yang hendak disampaikan kepada siswa. Kemudian
Yang kedua yaitu kualitas guru PAI yang masih kurang memadai. Kemudian yang ketiga yaitu pengajaran dan evaluasi PAI yang cenderung lebih menitik beratkan kepada kompetensi kognitif dibandingkan dengan afektif dan psikomotorik. Kemudian yang keempat yaitu belum adanya koordinasi yang mantap antara Departemen Agama sebagai pelaksanaan PAI dengan Departemen Pendidikan Nasional. Kemudian yang kelima yaitu kurangnya kerjasama antara guru PAI dengan guru-guru mata pelajaran lainnya. Yang keenam yaitu PAI yang diklaim sebagai aspek penting seringkali kurang mendapatkan prioritas utama dari segi fasilitas. Yang ketujuh yaitu adanya kesenjangan antara misi PAI dengan realitas keluarga dan masyarakat yang menyebabkan misi PAI tersebut sulit tercapai. Kemudian yang terakhir yaitu tingginya arus globalisasi dan modernisasi menyebabkan sulitnya pembelajaran atau perkembangan pendidikan agama Islam dalam beradaptasi dengan perkembangan teknologi saat ini. Baik, mungkin sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Terlebih dan terkurang saya mohon maaf. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yang selanjutnya. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Jumadi dengan NIM 2119224 akan melanjutkan penjelasan materi dari kelompok kami, yaitu pada poin C, pembelajaran PAI yang ideal di sekolah umum. Pendidikan agama Islam merupakan salah satu mata pelajaran yang harus diajarkan di setiap jalur, jenis, dan pendidikan nasional. Tidak terkecuali sekolah-sekolah umum, baik negeri maupun swasta. Karena tujuan dari pembelajaran PAI ini untuk meningkatkan keimanan, pemahaman, serta penghayatan terhadap agama Islam itu sendiri. Kemudian adapun pendekatan yang ideal yang harus dilakukan oleh seorang pendidik, yang pertama adalah pendekatan pengalaman, yaitu seorang pendidik harus menceritakan pengalaman-pengalaman atau memberikan pengalaman agamanya terhadap peserta didik. Yang kedua, pendekatan pembiasaan. Seorang peserta didik senantiasa memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengamalkan agama Islam. Kemudian yang ketiga, pendekatan emosi, yaitu usaha memberikan perasaan dan emosi peserta didik dalam meyakini, menghayati, serta memahami ajaran agama Islam. Kemudian pendekatan rasional, yaitu usaha memberikan perasaan rasio, akal, dalam memahami dan menerima kebenaran agama, termasuk mencoba memahami hikmah dan fungsi agama Islam itu sendiri. Kemudian yang terakhir adalah fungsional, pendekatan fungsional, yaitu usaha menyajikan ajaran agama Islam serta menekankan kepada segi-segi manfaat ajaran agama Islam itu sendiri. Hanya itu saja. Kembali ke moderator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.